Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, ya, jaga kondisi, supaya tetap fit, ya, di rumah aja, sering-sering cuci tangan, gak usah sering keluar-keluar. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi coding yang keenam, yaitu hyperlink dan media. Medianya bisa audio atau video. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Yuk, langsung kita lihat materinya. Oke, hyperlink. Hyperlink itu singkatannya, panjangannya itu hypertext link. Ya, hyperlink atau tautan HTML ini penting ya buat menghubungkan antara halaman yang satu dengan halaman yang lain dalam sebuah web. Ya. Untuk membuat sebuah hyperlink diperlukan tag A. Ya. Tag ini tag yang paling umum digunakan di dokumen HTML. A ini artinya anchor, ya, bukan angker, bukan anchor. Ya, anchor itu artinya jangkar kalau secara ininya ya. Tapi lebih tepat jika diartikan sebagai tautan, ya, karena tag ini digunakan untuk menautkan atau menambatkan gitulah ya antara satu dokumen HTML ke dokumen HTML yang lain. Tapi dia tidak terlepas hanya menghubungkan antara satu halaman web dengan halaman web lain, bisa juga menghubungkan satu halaman web kepada sebuah media atau kepada halaman atau website yang lain selain website sendiri gitu. Misalnya nanti kalian bisa memasukkan link untuk membuka Instagram misalnya, atau link untuk masuk ke YouTube, ya, bisa diklik linknya, nanti dia nyambungnya ke YouTube. Nah, itu menggunakan si hypertext link ini ya, menggunakan hyperlink ini. Nah, contoh penulisan tagnya itu seperti berikut ini ya. A, terus kemudian diikuti dengan href, kemudian sama dengan, kemudian tanda petik, ya, ini tanda petik, dan ini adalah dokumennya yang akan ditautkan ke dalam link ke dalam si tag A ini ya. Nah, kemudian diikuti dengan tulisan yang akan membuat kita bisa ngeklik si linknya ya. Terus ditutup dengan penutup tag ya, jangan lupa. Nah, sebagai catatan, setiap dokumen yang akan digunakan sebagai link atau tautan itu harus ada dalam satu folder yang sama, jangan lupa ya. Jadi semua, mau gambar, mau lagu, mau video, mau codingannya ya, mentahannya, teksnya itu harus ada di dalam satu folder yang dipisah ya. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Oke, sekarang kita akan coba bikin link hyperlink ya untuk pindah halaman web. Oke, ini saya udah bikin headnya kurang lebih kayak gini ya. Kalian nanti bikinnya bisa yang lain bentuknya. Oke, kita kasih jarak dulu. Nah, kita taruh di tengah. A, href. Nah, jangan lupa bikin satu halaman lain. Halamannya bebas apa aja di sini. Saya udah nyiapin halamannya ini ya, gambar-gambar doang isinya. Jangan lupa dimasukin di satu folder yang sama halaman yang utama ya. Semuanya pokoknya dimasukin di satu folder. Nah, kita akan coba ngelink ke galeri.html. href ya. Kita tulis nih, galeri.html. Ya gitu ya. Terus kita tulis, klik untuk ke galeri. Jangan lupa ditutup tag A-nya ya. Tadi kan ini dibuka nih, A, href ya. Ini href ini buat linknya. Sini kata-katanya, ini penutupnya. Oke, kita save. Sekarang coba kita refresh, kita lihat. Nah, ada nih ya. Tuh, bisa diklik ya. Ini tanda klik, kita klik. Nah, dia berubah atau berpindah menuju ke si galeri. Oke, kita back. Nah, itu yang
link yang pertama. Terus si link ini kalau di sini kan kita gini nggak muncul apa ya di ini ya. Sekarang kita tambahin dia title. Judul ya. Menuju galeri. Oke. Save. Kita refresh. Lihat. Coba lihat, ada tulisannya muncul ya. Menuju galeri, keterangan. Nah, itu namanya title. Oke, kita sekarang coba bikin link yang bisa nyambung ke web lain ya, website lain. Kalau ini kan tadi kita nyambung ke website sendiri ya. Sekarang kita coba bikin yang untuk nyambung ke website lain. Kita bikin jarak dulu, oke. Kita copy aja nih. Copy, paste. Nah, kita coba dia untuk masuk ke Instagram ya. Nah, kalau untuk masuk ke website yang lain itu pakai http terus kemudian apa nih namanya, _2 ya, /instagram.com, kemudian / misalnya Senbut MK Nasional DPK / oke, title-nya menuju Instagram. Ini judulnya klik untuk ke Instagram. Oke, kita coba save, refresh. Nah, ini ya muncul ya, menuju Instagram. Yang ini tadi menuju galeri. Coba kita klik. Nah, nyambung ya. Jangan lupa harus nyambung internet kalau mau buka ke website yang lain. Kalau yang website sendiri nggak usah pakai internet, bisa nyambung karena masih lokal, kan ada di laptop atau di HP kalian ininya apa halamannya. Kalau ini kan udah di luar ya, pakai internet. Oke, kita back. Nah, sekarang kita akan coba buat link untuk yang berisi dokumen atau gambar. Nah, kita kasih jarak dulu, kita copy aja lagi ya. Linknya kita hapus, kita kasih judul klik untuk ke gambar. Nah, ingat, setiap gambar atau dokumen yang mau ditaruh di dalam link itu harus ada di dalam satu folder yang sama. Kita coba lihat. Nah, ya, ini di folder HTML. Di dalamnya ini ada gambar, kita cari misalnya gambar Thor ya. Kita klik di sini Thor.jpg. Title-nya dihapus saja, pakai title ya. href dengan tanda petik ya, dalam tanda petik ini isinya linknya. Ini adalah kata-katanya. Oke, kita save. Kita coba refresh ya, munculnya kita klik, boom ya, dia masuk ke gambar. Ini kita back. Sekarang kita coba bikin untuk mendownload atau memunculkan sebuah dokumen. Kita copy lagi, nah dokumennya apa, nah nih ya, ini dokumennya yang akan buka, ini dokumennya yang akan saya masukkan soal ujian praktek. Nah, kita copy nih namanya, copy, ini dia extensionnya PDF. Oke, kita paste di sini soal ujian praktek untuk peraturan tahun 2021 .pdf. Nah, ini kita ganti jadi klik untuk ke dokumen, save, kita refresh, muncul linknya, kita klik. Nah, dia kemudian memunculkan dokumen ya, yang bisa di-download juga nantinya.
Oke, kita back. Oke, sekarang kita akan belajar gimana caranya membuat gambar yang bisa diklik untuk menjadi link. Jadi kalau yang biasanya kan yang ini kan tulisan ya yang menjadi link. Nah sekarang yang menjadi link adalah gambar, dan gambarnya itu atau linknya itu akan bisa langsung menuju ke pengiriman email ya. Jadi bisa langsung untuk mengirim email. Coba kita lihat gimana caranya. Caranya seperti ini. Oke, kita copy dulu deh yang ini deh. Paste, kemudian nah ini kan di sini masih tulisan nih. Nah kita ganti dengan gambar. Cara masukin gambar gimana? Masih ingat? Img ya, image, kemudian source. Nah muncul deh tuh gambarnya. Di sini saya akan pakai gambar image-nya Gmail. Nih ya. Namanya di sini saya di dalam folder ini namanya gmail.png. Oke, kita klik di sini. gmail.png. Oke. Save. Refresh. Nah, masih gede nih ya gambarnya. Kita kecilin dulu gambarnya. Width berapa ya? 100. Kita ganti lebarnya jadi 100. Nah, di sini kecil ya. Nah, tapi kalau kita klik, dia masih nyambung ke Tor. Karena linknya masih Tor ya. Kita ganti linknya menjadi mail to. Nah, mail to. Titik 2 email saya. Release@gmail.com. Oke, kita save. Nah, kita refresh, klik gambarnya, boom, dia otomatis akan menuju ke email dan mengirim ke alamat yang ada di linknya. Lanjut kalian kirim email, gitu ya kan. Nah itu tadi bagaimana cara membuat link dari gambar yang menuju ke email. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan media ke dalam halaman web yang kita buat ya. Di sini ada dua cara ya. Yang pertama itu dengan menggunakan embed ya. Terus yang kedua dengan memasukkan kodenya secara langsung ya. Yang pertama pakai embed ya. Yang embed itu kayak gini nih. Mana dia? Embed. Kemudian source langsung ya. Nah, kita cari video ya. Kita cari coba video. Videonya itu, nah kita coba ini. Filenya itu yang bisa dibaca normalnya MP4 ya. Jadi usahakan sebisa mungkin biar aman gitu ya, biar bisa dibaca sama semua web browser gitu. Amannya pakai MP4. Sama nanti audio atau lagu juga lebih baik amannya gitu kalian pakai format MP3 ya. Jangan yang lain. Takut nggak kebuka aja sih, sebenarnya bisa sih, tapi takut nggak kebuka aja. Oke, ini nama filenya com 1_1.mp4. Oke, terus kita tutup. Tunggu.
kita tutup, kita coba save. Nah, kalau kita pakai yang embed, dia otomatis akan langsung ke play videonya, medianya. Coba kita refresh lagi sekali lagi. Tuh, lihat, dia otomatis ke play videonya, ke medianya. Kalau kita pakai yang format embed, ya. Kalau kita pakai format yang kedua, nah ini kita coba lagu deh, kita masukin coba lagu ya. Kita copy, paste, source-nya kita ganti dengan audio. Audionya ada di ini. Kita copy namanya, kita paste, kita save, refresh, ulang refresh lagi. Nah, lihat, audionya langsung play ya, secara otomatis ya. Jadi kalau kita pakai yang embed, video atau apa namanya, ke video atau audio yang kita masukkan akan secara otomatis ke play ya. Itu pakai yang embed. Nah, sekarang kita pakai yang format kedua. Format yang kedua, kita bikin ke tengah dulu. Nah, itu formatnya kita tulis audio. Nah, kemudian kita tulis di sini controls ya. Nah, format ini juga bisa play otomatis dan play menggunakan manual ya. Ini yang ini manual nih, karena dia ditulis controls di sini ya. Sekarang kita masukkan audionya, sama seperti gambar, dia harus menunjukkan atau memasukkan kode ini source ya. Nah, di sini muncul src-nya, source-nya, terus tipenya apa ya. Nah, source-nya kan ini lagu ini, kita mau masukin lagunya, copy, paste. Nah, tipe di sini itu adalah audio atau MPEG ya. Center, ini penutupnya center, audio, ini penutupnya audio. Source, dia tidak pakai penutup lagi, dia tunggal nih. Kita coba lihat, kita save, kita refresh. Nah, ini otomatis ke play, ini otomatis ke play tadi. Yang ini masih belum di play ya, karena dia manual. Kita klik, baru dia muncul audionya gitu ya. Itu jadi kalau format yang ini kita manual, tapi dia bisa juga dibikin jadi otomatis ya. Caranya itu, bentar saya cek dulu, agak lupa. Dia otomatis itu pakai oh nih, autoplay. Aku kenapa lupa sih, autoplay. Sini kita klik lagi, autoplay, save. Coba kita lihat, kita refresh. Tuh, lihat ya, dua-duanya langsung mulai secara otomatis ya, kalau kita pakai autoplay gitu. Kalau video gimana? Kalau video kayak gini. Kalau video bentuknya kayak gini, linknya bentar. Terus masih tadi lupa. Nah nih ya, kayak gini dia, video, terus masukin lebar dan
tingginya, panjang kali lebarnya, baru kemudian masukin linknya, video, terus lebarnya misalnya 320, terus tingginya 240. Controls ya, kita coba yang manual dulu, terus kita masukin source-nya, videonya ini tadi ya, videonya kita masukin. Nah, tipenya ini apa tadi, video MP4, video MP4. Nah, coba kita save, refresh, tuh ya, masuk videonya. Ini format ukuran 320 kali 240, ini lebih kecil ya, otomatis nih dia yang embed. Nih, sekarang kalau kita coba dia control autoplay, apakah dia akan mulai otomatis? Ya, mulai otomatis juga ya, sama. Jadi ada berapa tuh, berarti ada 3 cara ya menggunakan embed. Cara otomatis mulai menggunakan manual ya, tanpa autoplay, kemudian manual dengan autoplay ya. Jadi itu tadi cara untuk memasukkan media ke dalam web, halaman web kita ya. Nah, selain di sini ya, selain di halaman, kita juga bisa ketika kita klik itu masuk ke video atau media ya. Kita coba copy file medianya, kita pindahin ke yang gambar nih ya. Kita kasih linknya ke gambar, kita save, klik gambar. Oh, belum di refresh, sorry, lupa. Nah ya, ketika kita klik gambar, kita klik link yang ini ya, ketika kita klik link yang ini dia berubah jadi video karena linknya udah kita ganti. Nah gitu guys ya, itu aja ya materi hari ini. Untuk tugasnya silakan kalian cek di link yang ada di mana nih, di aplikasinya ya. Cek di aplikasi link, karena ada tuh nanti link tugas ya. Kalian cek tugasnya apa, silakan dikerjakan. Kalau nggak ngerti boleh tanya di kolom komentar yang ada di aplikasi, atau bisa langsung japri ke saya ya. Atau untuk yang kelas 10 silakan japri ke Pak Andika Sasmita ya. Oke, itu aja untuk materi kita hari ini di pertemuan ke-6 ya, yaitu hyperlink dan media. Oke, untuk tugas silakan buat tampilan halaman web seperti ini. Ya, ada link buat masuk ke Instagram kalian, ada foto, ini pokoknya center semua nih, tengah semua. Terus nama kamu, hyperlink ke home, hyperlink ke galeri, ini untuk foto-foto kalian, hyperlink buat kembalinya ya. Terus media, video ya, ada yang dibikin autoplay, ada yang dibikin control ya. Terus ada hyperlink pakai gambar yang masuk ke email ya. Jadi tampilan ikutin kayak gini, tampilan terus ada ini nih, apa, ada marquee ya. Tampilannya persis kayak gini, warna backgroundnya boleh bebas, boleh gambar, boleh warna, tapi pokoknya tampilannya kayak gini. Oke, itu tugasnya, silahkan dibuat.